Yang pertama kita bicara masalah penataan infrastruktur dalam ibu kota. Nah, kami dari Komisi B melihat bahwa ruas jalan protokol dalam ibu kota ini kan hanya satu arah. Kemudian ruas jalan protokol ini kan sangat sempit. Nah, kemudian ruas jalan protokol ini kelihatan kumuh karena belum tertata secara baik. Kemudian dengan jumlah kendaraan baik roda 4, roda 2 di kabupaten yang cukup banyak. Untuk itu kami dari Komisi B meminta kepada pemerintah daerah agar penataan infrastruktur dalam ibu kota ini segera dilakukan. Nah, yang pertama khusus untuk ruas jalan protokol dalam ibu kota ini. Nah, yang pertama mungkin kami memberikan apresiasi dulu untuk kepada pemerintah yang sudah melakukan pembangunan ruas jalan protokol dari Kali Tisai sampai dengan Kampung Idut yang kelihatannya sudah bagus, sudah merubah wajah kota Kabupaten Bintuni. Nah, untuk itu kita berharap untuk pemerintah Kabupaten Bintuni harus mempunyai satu master plan khusus untuk ruas jalan protokol dalam ibu kota ini. Nah, untuk arah ke timur, nah itu mungkin dari Kampung Idut SP4 mengarah ke SP3. Kemudian untuk ke arah barat dari Kali Tisai ke Kali Tubi. Kemudian dari Kali Tubi dari Kehutanan Lama ke Jembatan Haji Kali Teke. Kemudian dari Haji Kali Teke ke Kali Asen, kemudian dari Kali Asen ke Kali Kopen, kemudian dari Kali Kopen ke kilometer 2 atau Kali 1. Nah, kemudian dari Kali 1 terus ke arah Kompi dan sampai ke Distrik Tohiba. Nah, sehingga kelihatan dengan adanya master plan ini wajah kota Bintuni kelihatan tertata, rapi, bersih dan indah, sehingga ini menjadi satu ikon untuk Kabupaten Bintuni. Tentang master plan, ya apakah ini nanti masuk dalam provinsi, kapan nanti provinsi dia akan melaksanakannya, itu menurut saya urusan kedua. Tetapi yang penting kabupaten sudah harus punya master plan dulu. Nah, ini tujuannya apa? Untuk kita menjaga ke depan. Seketika kalau mulai sekarang kita tidak tertata ini secara baik, nanti ke depannya itu kita hanya banyak benturan dengan persoalan-persoalan, terutama nanti untuk ganti rugi kepada masyarakat. Nah, jadi dari Komisi B berharap untuk pemerintah segera untuk penataan infrastruktur, terutama master plan. Nah, ini segera dilakukan sehingga wajah kota Bintuni kelihatan tertata, bersih, dan indah. Karena untuk kita lihat kondisi sekarang kelihatan kumuh karena tidak tertata secara baik. Kemudian jalannya sempit. Kita lihat banyak ada bangunan-bangunan rumah yang sudah terlalu dekat dengan badan jalan. Nah, membuat kelihatan kota ini, wajah kota ini tidak kelihatan apa yang kita harapkan. Nah, dengan jumlah kendaraan yang terlalu banyak, nah ini juga membuat tingkat kecelakaannya cukup tinggi nanti. Jadi kita dari Komisi B berharap kepada pemerintah untuk penataan infrastruktur ini segera dilakukan, terutama untuk ruas jalan protokol dalam ibu kota ini, karena ini menjadi satu ikon daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin itu untuk jalan-jalan lingkungan utama di dalam ibu kota ini. Ya, seperti kita lihat di KPPD, Tahiti, Kampung Panti Asuhan, Masui, kota-kota tua. Itu kampung-kampung tua yang sebelum Bintuni jadi kabupaten mereka ini sudah ada. Nah, kita lihat kondisi jalan dengan berlubang-lubang, itu kan membuat menjadi kumuh. Nah, kami Komisi B berharap untuk pemerintah agar
kampung-kampung tua ini kalau boleh bisa diaspal juga, sehingga ini juga menghilangkan wajah kumuh. Nah, kemudian jalan-jalan utama dalam lingkungan ini juga kalau boleh pemerintah untuk fungsikan, supaya sehingga seketika ada acara-acara di jalan utama depan, ada jalan alternatif untuk bisa masyarakat lewat, atau mungkin ada orang demo, misalnya orang Palang, nah kita kapan lewat mana? Nah, satu-satunya jalan-jalan alternatif ini harus pemerintah fungsikan sehingga itu menjadi akses jalan untuk masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga mungkin untuk penerangan, baik itu di jalan ruas protokol ini maupun jalan-jalan utama dalam lingkungan. Nah, karena beberapa hari yang lalu kita turun ke lapangan melihat ada beberapa titik yang belum dipasang lampu-lampu jalan, kemudian ada yang sudah ada lampu-lampu jalan tapi sementara sudah tidak nyala. Nah, ini bagaimana supaya pemerintah bisa melihat sehingga kelihatan, kalau lampu semua ini menyala kan kelihatan bentuk ini jadi kota, tapi kalau lingkungan ini gelap kita lihat ini bukan macam kota, macam di kampung, macam di kampung. Nah, jadi ada beberapa titik yang menurut kami lihat untuk ruas jalan protokol ini, mulai dari Manimeri Pantai sampai lari SP3. Nah, itu ruas jalan ini kan belum ada lampu-lampu jalan. Nah, kita pikir untuk masyarakat yang mungkin dari kota malah mau pulang atau dari SP mau pulang ke kota itu kan ada kenyamanan untuk mereka. Nah, kemudian dari Kompi ke arah Tohiba. Nah, ini kami dari Komisi juga berharap untuk harus ada penerangan lampu-lampu jalan ini supaya masyarakat yang dari Tohiba mungkin mau ke kota, dari kota mungkin mau pulang, mereka juga rasa nyaman. Nah, kemudian dengan ada beberapa lingkungan dalam kota ini, yaitu mulai dari Kampung Lama, Kampung Agas, kemudian di belakang kehutanan lama situ, Tahiti, Panti Asuhan, Masui, Pensiunan, Gaya Baru, sampai dengan Kampung Tolak ya. Kampung Tolak sana itu juga kelihatan itu gelap. Jadi kita berharap untuk pemerintah bisa melihat tentang penerangan lampu-lampu jalan ini, karena kita bicara infrastruktur kan tidak bicara jalan saja, bicara kelistrikan juga. Nah, ini masyarakat sangat membutuhkan. Banyak orang masyarakat Papua itu kan ada di belakang, dia bukan ada di badan ruas jalan protokol, mereka itu ada di jalan belakang. Mereka yang setiap menit, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu kan itu yang mereka itu lewat di situ. Di jalan besar ini kan jarang, mereka mungkin sekali-sekali. Karena memang rata-rata masyarakat itu ada di belakang. Nah, jadi maksudnya jalan ini bagus supaya ya mereka juga bisa menikmati pembangunan yang ada. Mungkin itu. Intinya bagaimana supaya masyarakat itu kan harus menikmati pembangunan yang baik. Karena ini lingkungan-lingkungan ini dia ada dalam tengah-tengah ibu kota. Nah, jadi kalau dengan keadaan begitu kita mau bedakan mana kota dan mana kampung itu kan kelihatan jelek.